Hi there. In this video, I will discuss about how human develop language from the Genie cases. First, let me introduce myself. I am Venus Luciana from Shift B class, 3rd semester STBA Jaya Bekasi. Genie Wiley adalah nama samaran yang ditujukan untuk melindungi identitas dan privasinya. Alasan mengapa kasus ini dinamakan Genie, karena jika kita berpikir apa itu Genie adalah makhluk atau apapun yang keluar dari botol. Karena ia diasumsikan benar-benar bukan makhluk yang memiliki masa kecil sebagai manusia. Genie Wiley adalah anak feral child, atau anak yang dibesarkan dalam isolasi sosial dengan sedikit atau tanpa kontak manusia. Genie menghabiskan hampir seluruh masa kecilnya terkunci di kamar tidur, diisolasi, dan dianiaya lebih dari 1 dekade oleh ayahnya sendiri, Clark. Kasus ini terungkap pada 4 November 1970 di Los Angeles, California. Ayahnya ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Namun, ia bunuh diri sebelum hukuman dijatuhkan. Karena kasus Genie adalah kasus yang sangat langka, di mana seorang anak diisolasi secara ekstrim, maka banyak saintis ingin melakukan penelitian kepadanya untuk mengetahui bagaimana bahasa itu terbentuk. Para saintis beranggapan bahwa bahasa diperoleh karena bawaan atau genetika. Hal ini tentu dipatahkan oleh realitas Genie yang pada saat itu belum dapat berbicara. Saat itu penelitian dibiayai sepenuhnya oleh the National Institute of Mental Health. Eric Laneberg, salah satu peneliti yang ikut berpartisipasi dalam penelitian Genie, mengatakan, seperti banyak perilaku manusia lainnya, kemampuan untuk menguasai bahasa tunduk pada periode kritis. Periode kritis adalah rentang waktu terbatas di mana organisme sensitif terhadap rangsangan eksternal dan mampu memperoleh keterampilan tertentu. Dan ini berlangsung hingga sekitar usia 12 tahun. Setelah masa pubertas, menurutnya, pengaturan otak menjadi teratur dan tidak lagi mampu mempelajari dan memanfaatkan bahasa secara berfungsi penuh. Genie Wiley mendapatkan bahasa pertamanya pada umur 13 tahun, berarti saat ia sudah melewati masa pubertas atau melewati masa periode kritis. Jadi meskipun ia dapat mempelajari 1-2 kata, namun ia tidak dapat merangkai kata menjadi tata bahasa yang benar, sehingga menyulitkannya berinteraksi dengan orang lain. Dr. Bruce J. Perry, Senior Fellow Child Trauma Academy, menjelaskan mengapa otak Genie tidak dapat merangkai tata bahasa dengan benar. In Jeannie's brain, the left part of her brain, her cortex, that has those neural systems responsible for speech and language, because she never heard any words and because she was never spoken to very often, they didn't get stimulated. And because they weren't stimulated, they got smaller and less functional and disconnected, and ultimately that part of the brain literally physically changes.
Terjemahannya seperti ini. Di otak Jenny, bagian terakhir otaknya, korteks, memiliki sistem neuron yang memungkinkan ia memperoleh bahasa pertamanya. Karena dia tidak pernah mendengar sepatah kata pun dan karena dia tidak pernah sering diajak bicara, otaknya tidak terstimulasi. Dan karena tidak distimulasi, mereka menjadi lebih kecil, kehilangan fungsi, dan terputus. Dan secara otomatis, bagian otak itu benar-benar berubah secara fisik. So, from this case, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia mesti memiliki good relationship and interaction with others, especially with our parents. This feral child case show the important role of parents in child growth and development so they can grow properly. Karena masa kanak-kanak adalah masa di mana periode kritis itu berlangsung, di mana kita memperoleh bahasa pertama kita. Because humans have the need to communicate, socialize, and get like human because humans are social creatures. So that's all. I hope you get the point that I talk about. If you like this video, you can thumbs up. Thank you so much for joining me today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.